Oke, sekarang di sini kita akan belajar tentang pecahan. Bicara tentang pecahan, kita pasti udah belajar ya dari SD. Nah, sekarang pecahan itu sangat kepakai di kimia. Nah, sekarang gini, pertanyaannya di bagian mana aja nih kepakainya? Nanti kita akan lihat. Pertama-tama, yang namanya pecahan itu pasti ada pengurangan, pertambahan, perkalian, dan pembagian. Di sini aku mau review sedikit. Kalau misalkan aku punya seperempat nih, ditambah seperdua, bagaimana cara kita mencarinya? Sederhananya adalah kita menyamakan penyebut dengan mencari KPK-nya. 4 sama 2 itu KPK-nya adalah 4. Jadi 4 dibagi 4, 1 dikali 1, 1 ditambah 4 dibagi 2, 2 kali 1, 2. Nah, jadi ini nanti hasilnya akan 3/4. Nah, itu untuk pertambahan. Sekarang, bagaimana kalau dia pengurangan? Sama konsepnya, ya. Kita hanya perlu mencari KPK dari penyebutnya. Kalau 3 sama 5, ini keduanya bisa dibagi sama 15. Nah, untuk mencari KPK, sebelumnya aku udah bikin video. Ada include KPK situ mencarinya. Nah, nanti kalian bisa lihat videonya. Nah, sekarang 3 sama 5 ini KPK ada 15. Kenapa 15? Karena sama-sama bisa dibagi sama 3 dan bisa dibagi sama 5 juga. Nah, 15 bagi 3 berapa? 5 dikali 2, 10 ya. Kurang 15 bagi 5, ini dibagi 3, kemudian ke atasnya itu dikali. Berarti 3, berarti 10 dikurang 3, 7/15. Sekarang kita lihat mengenai perkalian. Kalau misalkan ya, aku punya 2/3 dikali 1/5. Untuk mengkali ini, kita hanya perlu mengkali pembilang dengan pembilang ya. Penyebut sama penyebut, berarti 2/15 untuk mengkalinya. Nah, nanti mungkin kalian akan ketemu sama 2 dikali 1/5 misalnya. Kalau misalkan kalian melihat bentuk yang kayak gini, 2 ini sama aja dengan per 1 di bawahnya gitu ya. Berarti ini 2/5 hasilnya, oke? Kemudian kalau pembagian, nah kalau pembagian misalkan aku punya 3/4 dibagi ya sama dengan dibagi dengan 1/7. Kalau kalian jumpa tentang pembagian, maka 3/4 nanti 1/7 ini kita balik, jadi dikali 7/1. Nah, setelah seperti ini kita hanya perlu menggunakan aturan perkalian tadi. 3 dikali 7 21, dan 4 dikali 1 itu 4 ya. Atau bisa juga kita nanti melakukan pencoretan dan sebagainya. Nah, di sini aku harap kalian udah mulai dapat poin pentingnya ya. Kemudian, kenapa ini kepake di kimia? Nah, ada 3 macam ya, ada 3 hal pecahan ini kepakai di kimia. Kalau misalkan pertambahan dan pengurangan, ini kita akan pakai dia di hukum Hess. Nah, apa itu hukum Hess? Ya, nanti kita bahas. Kemudian untuk perkalian itu sendiri, ya, kalau untuk perkalian itu sendiri, nanti ini akan kepakai untuk menyetarakan reaksi. Untuk pembagian, ini untuk satuan. Nah, nanti semuanya gimana kita bahas. Tapi untuk kali ini ya, untuk video kali ini aku akan fokus nih bagaimana cara kita menyetarakan reaksi dengan menggunakan aturan perkalian dari pecahan yang ini. Kemudian bagaimana cara kita menggunakan pecahan dengan operasi tambah dan kurang pada hukum Hess gitu. Kita akan fokus ke situ nanti ya. Sekarang kalau kita mulai dulu dari aturan perkalian, berarti kita ngomongin tentang bagaimana cara kita menyetarakan reaksi. Misalkan aku punya C4 H10 ditambah sama O2 menghasilkan CO2 ditambah sama H2O. Ini kalau kita lihat reaksinya belum setara. Kenapa? Di kiri 4 C-nya, di kanan C-nya hanya 1 gitu. Berarti kita harus menyetarakan. Dalam menyetarakan reaksi ada poin-poin penting atau tips boleh untuk sebagai acuan kita. Kalau kita dalam menyetarakan reaksi selalu ya, untuk unsur O dan unsur H itu selalu
setarakan dia belakangan. Nah, ini aku kasih tinta merah. Kenapa? Karena ini penting ya, untuk O sama H. Ini kalian setarakannya belakangan. Oke, setelah semua yang lain udah gitu. Nah, dalam penyetaraan reaksi kita harus tahu sebelah kiri ini disebut sama reaktan. Pereaksi gitu, dan yang kanan ini disebut dengan hasil reaksinya gitu. Ya. Nah, di sini paling enak kita membagi antara ruas kiri dan ruas kanan. Jadi sebelum kita menyetarakan reaksi, kita bagi dulu nih ruas kiri sama ruas kanan. Di ruas kiri, aku punya unsur C, unsur H, dan unsur O. Di mana jumlahnya C itu sama dengan jumlahnya 4, H jumlahnya sama dengan 10, dan O jumlahnya ada 2 nih, ya kan? Sekarang di kiri kita punya apa? Sama unsur C, unsur O, dan unsur H. Di sini C-nya baru 1 gitu. O-nya sendiri baru 2 dan 3 ya. O-nya ada 3 dan H-nya ada 2. Kalau gitu kita hanya perlu menyetarakannya. Kalau di C-nya di kiri 4, maka di kanan juga harus 4 dong. Berarti ini nanti kita taruh dia 4 CO2, otomatis ini akan menjadi 4. Nah, berarti O-nya berapa? Ini kan kita seperti mendistribusi, sifat distributif nih. Jadi C-nya ada 4 dan O-nya 4 dikali 2 8 ditambah 1 di sini. Jumlah O-nya ada 9. Ya. Kemudian hanya jumlahnya ada 2. Oke. Nah, ini untuk yang pertama. Kemudian kita lihat di sini hanya 10. Di sini hanya baru 2. Berarti di sini kita harus mengkali dia dengan 5. Setelah kita kali sama 5, yang terjadi apa? Di sini C-nya masih 4. Di sini O-nya ada ini 5 ditambah 8. Berarti O-nya ada, di sini O-nya ada 13 ya. Kemudian hanya ada 10. Sekarang kalau misalkan di sini O-nya ada 13, kemudian di sini O-nya baru 2, berarti kita harus membalancekan dia kan. Nah, disinilah berlaku hukum perkalian. Kenapa? Nanti ya di O2 ini kita pasang menjadi, kita ingin dia jumlahnya tuh 13 ya. Jadi di sini nanti aku pasang 13 per 2. Kenapa seperti itu? Jadi nanti konsepnya gini. Yang angka yang kita inginkan yaitu adalah 13 berasal dari sini ya. Kemudian dibagi sama ini penyebutnya sama angka ini 2 ini. Berarti 13 per 2. Nah, inilah berlaku hukum apa? Tadi ya, pecahan tadi. Nah, kalau gitu, kalau kita sudah berhasil nih menyamakannya, ingat dalam persamaan reaksi kita tidak boleh punya per ya. Jadi nanti semua reaksi ini aku kali sama 2. Kenapa aku kali sama 2? Sesuai sama penyebutnya di sini 2. Ketika aku kali sama 2, maka hasilnya di sini menjadi 2C4H10 ditambah. Nah, sini nih. Kita lihat 13 per 2 dikali 2. Berlakulah hukum tadi kan. Nah, di sini tadi aku bilang apa? Kalau misalkan 2 aja berarti ini sama dengan 2 per 1. Karena 2 ini bisa kita coret antara pembilang dan penyebut. Kalau dia bisa dicoret, kita coret. Mencoret artinya kita bagi sama, di sini kasusnya kita bagi 2 ya. Bagi 2 jadi tinggal 13. Nah, di sini berlakunya nih ya. Pecahan tadi gitu. Berarti 13O2 kemudian menghasilkan ini 4 karena dikali 2 jadi 8CO2. Kemudian menjadi yang ini 10H2O. Inilah hasil setara reaksinya gitu ya. Nah, kita coba lagi ya, kita coba lagi nih. Kalau misalkan aku punya soal ya, Fe S2 ditambah sama
Cl2 kemudian menghasilkan FeCl3 ditambah S2Cl2. Pertama, kita bagi antara kiri dan kanan. Fe, terus apa nih? Ada S, terus ada apa lagi? Ada Cl, gitu. Ya. Kemudian, setelah kita bagi nih, kita list dia berapa jumlahnya. Fe di sini jumlahnya 1, ya kan? S berapa jumlahnya? 2. Cl jumlah 2. Sekarang kita lihat yang belah produknya nih. Fe, kita punya Fe juga, kita punya S juga, kita punya Cl. Nah, Fe di sini jumlahnya 1, Cl jumlahnya ada 5, S jumlahnya ada 2. Kita lihat, belum balance kan? Belum balance di mana? Di Cl-nya. Di sini 2, di sini 5. Kalau gitu, gimana cara kita menyamakannya nih? Supaya dia sama, maka di sini aku buat dia menjadi 5. Kita ganti tintanya dulu. 5/2. Kenapa 5/2? Karena ini ya, 5/2 dikali sama angka yang ada di sini, itu akan menghasilkan 5. Gitu ya. Jadi nanti dia jadi balance jadinya. Nah, ingat, kita tidak boleh memiliki per di sini ya. Jadi reaksi ini akan harus aku kali sama 2. Setelah aku kali dia sama 2, hasilnya apa? 2 FeS2 ditambah 5 Cl2 menghasilkan 2 FeCl3 ditambah 2 S2Cl2. Kita lihat Fe-nya di sini 2, di sini 2, S-nya di sini ada 4, di sini juga 4. Cl di sini ada 10. Di sini 2 dikali 3 6. Terus di sini 2 kali 2 4, total juga 10. Nah, inilah hasil kalau kita telah menyamakan reaksinya. Nah, aturan perkalian tadi datang ketika apa? Yang pertama, ketika kita mengkali semua reaksi ini dengan 2. Misalnya nih, 5/2 dikali 2. Nah, disinilah aturan perkalian tadi datang gitu. Boleh kalian kali pembilang sama pembilang ya, penyebut dan penyebut, jadi hasilnya adalah 10/2, yang mana ini juga 5. Atau kita bisa melakukan pencoretan seperti ini, boleh gitu. Yang mana aja bebas, tergantung mana yang lebih cepat ya. Kemudian kita berhenti untuk di perkalian. Sekarang kita masuk ke aturan yang pecahan, tambah dan kurang. Apa sih hubungannya dengan kimia? Tadi aku sempat menyebutkan hukum Hess. Nah, hukum Hess itu sebenarnya adalah bagaimana cara kita dalam suatu reaksi itu kita ada ngomongin tentang entalpi. Entalpi atau H, ini entalpi. H itu adalah seperti ibarat energi. Ketika dalam suatu reaksi nih ya, misalnya ada A ditambah B menghasilkan C ditambah D. Ingat, dalam konsep reaksi itu biasanya apa? Terjadi pemutusan ikatan dari A dan pemutusan ikatan dari B, kemudian mereka bereaksi dan membentuk ikatan baru yang mana produknya adalah C ditambah D di sini. Nah, itu adalah konsep secara umum dari reaksi. Ketika kita memutuskan ya A, misalkan katakanlah kita A ini adalah misalkan etanol misalnya. Nah, ketika terjadi pemutusan ini memerlukan apa? Energi. Gitu. Memerlukan apa? Energi. Kemudian si B ini juga perlu energi. Ketika dia menghasilkan produk, sampai dia menghasilkan produk itu semuanya melibatkan energi. Setelah di total ya nanti energinya apa? Energi yang dihasilkan itu bisa hasilnya itu negatif atau hasilnya itu positif setelah di total nih. Kenapa bisa gitu? Karena tadi kebutuhan suatu reaksi untuk menghasilkan produk itu beda-beda. Kalau dia negatif, kita sebut dengan melepaskan energi ya. Melepaskan energi. Kalau melepaskan energi berarti apa? Exo ya, karena kan melepaskan. Nah,
Kalau positif berarti apa? Membutuhkan energi gitu. Membutuhkan energi. Membutuhkan energi. Berarti apa? Endotherm seperti itu. Ya, jadi ketika suatu reaksi itu sistemnya tuh ada yang hasil akhirnya tuh melepaskan energi dengan simbol negatif ya, exotherm, atau dia membutuhkan energi gitu. Yang hasilnya adalah endotherm. Simbolnya itu positif. Nah, hukum Hess ini di situ berlaku nih. Ketika kita ingin mengkalkulasi semua berapa jumlah energi yang dihasilkan sampai terbentuknya produk gitu. Itulah hukum Hess. Jadi suatu hukum, ketika kita gunakan hukum ini kita bisa tahu entalpi keseluruhan, apakah reaksi itu berjalan secara exotherm atau endotherm. Terlihat dari hasilnya. Kalau hasilnya negatif maka dia akan exotherm. Kalau hasilnya positif maka dia akan hasilnya endotherm. Itu adalah konsep dari hukum Hess. Nah, hukum Hess ini sendiri sangat berpengaruh di matematika dasar ya, pecahan yang kita belajar dari SD itu gitu. Kalau kita menggunakan hukum Hess ini gitu. Di mana? Tapi sebelum kita masuk ya, aku mau memperkenalkan sedikit aturan-aturan dari hukum Hess. Ada 3 aturan nih, ada 3 rules. Yang pertama, kalau misalkan ya aku punya H2, ini adalah gas, kemudian aku punya O2, kemudian menghasilkan H2O yang liquid gitu. Nah, entalpinya ini misalnya minus 230 misalnya gini ya. Satuannya tuh biasanya kilojoule. Nah, ini kan exotherm nih karena negatif. Terus kemudian ketika kita membalik ya, berarti kalau kita membalik nanti ini hasil baliknya. Hasil baliknya adalah H2O. Ini kita balik reaksinya. Kemudian H2 gas ditambah setengah O2 gas. Nah, kalau kita membalik reaksi, maka yang terjadi apa? Delta H entalpi ini harus kita kali dengan minus 1 gitu. Minus 1 dikali 230 gitu kilojoule. Ini harus kita, ini minus ya. Nah, ini harus kita kali minus 1, nanti hasilnya adalah plus 230. Itu rule kalau kita membalik reaksinya. Rule pertama. Sekarang, rule kedua. Kalau misalkan aku punya reaksi yang sama nih ya, H2O, kita pakai yang contoh di atas, liquid. Kemudian apabila dia menghasilkan 2H2 gas, kemudian ditambah sama setengah O2 misalnya, ini juga fasenya gas. Kalau misalkan aku punya dia delta hanya ini 300 misalnya ya, ini misalkan. Kalau misalkan ini aku kali 2, maka yang terjadi apa? Nah, ini dia. Yang terjadi adalah ini semua menjadi 2H2O liquid, kemudian 4H2 gas, kemudian 2, nih 2 dikali 1/2 itu sama dengan 1 ya, O2 gas menghasilkan, nah ini 300 ini juga kita kali 2, jadi nanti entalpinya sama dengan 300 kita kali 2, jadi hasil berapa? 600 kilojoule. Nah, itu rule kedua. Sekarang rule ketiga seperti apa? Kita lihat. Rule ketiga itu pertambahan. Jadi Ca misalkan solid, kemudian hasilnya adalah ditambahkan dengan setengah O2 yang fasenya adalah oksigen. Kemudian CaO ini solid, dan entalpi yang kita punya misalnya ya 200 kilojoule. Kemudian di sini aku punya CaO lagi yang fasenya juga solid, ditambah dengan CO2 gas menghasilkan CaCO3 solid, dan entalpinya katakanlah sama dengan 100. Kalau kita tambahkan ini ya, kalau kita tambahkan nanti hasilnya itu gini. Kalau kita tambahkan, biasanya kita harus melakukan pencoretan di sini, kemudian nanti ini
entalpinya harus kita tambahkan, berarti 200 tambah 100, nanti hasilnya 300. Nah, inilah 3 aturan sebelum kita masuk ke hukum Hess ya. Nah, ini dulu. Sekarang kita lihat bagaimana penerapannya. Oke, nah ini adalah salah satu contoh soal dari hukum Hess. Nah, hukum Hess itu sebenarnya nanti kan kita dikasih reaksi goals. Yang ini namanya reaksi target nih. Ya, goalsnya seperti ini. Jadi nanti dari 3 poin yang nih 1, 2, 3 kita harus mengeset ya, mengotak-atik supaya dia itu sesuai dengan reaksi goals yang tinta warna merah ini. Bagaimana cara kita mengubah 3 reaksi yang ada di sini menjadi reaksi goals yang seperti tinta warna merah ini. Nah, itu kira-kira gambaran dari soal hukum Hess ya. Nah, nanti di sini kita akan melihat. Sekarang akan kita coba kerjain pelan-pelan karena ini membutuhkan ketelitian gitu ya. Nah, sekarang coba kita kerjain. Pertama, kita lihat dari reaksi yang nomor 1. Di sini C2H5OH-nya berada di kiri. Di sini di kanan. Berarti kita harus membalik C2H5OH-nya ini jadi di kanan kan? Nah, kita balik ya. Coba kita balik. Nomor 1, 2 CO2. Ini kita harus kerjain secara teliti. Kemudian ditambah 3H2O. Kemudian menghasilkan C2H5OH. Terus ditambah dengan ya O2 gas. Oke. Ketika kita membalik, maka ini harus kita kali sama minus kan? Nah, berarti delta H-nya menjadi minus 100 kJ. Ini yang pertama. Sekarang yang kedua kita lihat ya. Di sini kita lihat C. Di sini C juga udah bener sama-sama di sebelah kiri posisinya, tapi di C ini ada 2, ada koefisien 2. Berarti ini semua harus kita kali 2 supaya apa? Dia ini juga 2 di sini gitu. Berarti kalau aku kali 2 menjadi apa? 2 C solid gitu ditambah 2 O2 kemudian 2 CO2. Nah, delta H-nya juga kita kali 2 ya. Berarti menjadi 400 kJ. Oke, ya. Sampai sini aku harap paham ya. Nah, yang ketiga sekarang adalah di sini H2-nya masih 1, di sini 3. Berarti ini semua harus aku kali 3 yang di reaksi ini. Ya, berarti tadi yang kedua kita dikali 2, yang ini kita kali 3 gitu. Supaya menjadi 3H2 seperti ini gitu ya. Nah, berarti ini hasilnya menjadi 3H2 kemudian menghasilkan gas. Fasanya gas. Ini, nah 1/2 dikali 3 berapa? 3/2. Oke, 3/2 O2 kemudian 3H2O liquid, delta H-nya juga harus kita kali 3. Berarti 3 kali 3 ini adalah 900 kJ. Seperti itu ya. Baru setelah itu jangan buru-buru karena kita harus melakukan pencoretan ya. Kita harus melakukan pencoretan di sini. Yang bisa kita coret mana? Yang ini ya, 2CO2 kan sama ya. Nah, terus mana lagi? 3H2O sama di sini. Oke. Nah, kalau gitu tinggal kita salin aja hasilnya. 3 hasilnya di slide selanjutnya aja. 3 hasilnya tuh kita bikin tinta yang berbeda. 3H2 gas. Kemudian nah, untuk oksigennya seperti apa? Untuk oksigennya di sini kita lihat ya. Di sini ada 2. Di sini 3/2. Berarti nanti total oksigennya itu harus kita tambah gitu. Ya.
Berarti 3/2 ditambah 2. Nah, disinilah berlaku hukum apa? Tadi pecahan yang kita tambah-tambah tadi. Nah, 2/3/2. Bagaimana caranya? Ini ingat, kalau kayak gini di sini per 1. Berarti KPK 2 sama 1 itu adalah 2. 2 dibagi 1, 2 kali 2 4. 2 dibagi 2, 1 dikali 3, 3. Nah, 4 tambah 3, 7/2. Nah, sekarang kita balik lagi ke slide sebelumnya. Ini kalau misalkan berarti ini total 7/2. Kita lihat di sebelah kiri ada 3O2. Kalau dia berlawanan arah, maka kita harus kurangkan, ya. Berarti di sini kita kurang 3 lagi. Dikurang 3/1. Di sini KPK-nya 2 lagi. 2 dibagi 2, 1 dikali 7, 7. 2 dibagi 1, 2 dikali 3, 6. Hasilnya adalah setengah. Berarti nanti hasil di sini adalah setengah O2 gitu. Ditambah 2C, ya 2 sini solid. Dari mana? Dari sini. Ya, ketinggalan dari kemudian baru menghasilkan C2H5OH. Nah, ini adalah hasil dari reaksi target yang diminta oleh soal setelah kita mengotak-atik 3 reaksi yang sebelumnya, maka jadilah reaksi ini gitu. Setelah ini selesai, ya, maka tinggal tahap akhirnya kita mengkalkulasi entalpinya. Untuk mengkalkulasi entalpinya, kita balik ke slide sebelumnya, ya. Nah, di slide sebelumnya, di sini kita ngeliat nih, ketika kita membalik reaksinya untuk mendapatkan etanol yang ada di sini, kita harus mengkali dia dengan minus, maka kita mendapat minus 100 kJ, ya kan, yang ini nih. Nah, kemudian yang di nomor 2, kita mengkali 2, jadi hasilnya 400. 400 dikurang 100, itu hasilnya 300. Nah, ketiga, kita punya 900 kJ. Jadi 300 ditambah 900, hasilnya adalah 1200, tapi positif gitu, 1200 kJ. Nah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan dengan teori hukum Hess, kita mengerti bahwa reaksi yang menghasilkan etanol ini itu membutuhkan energi yang mana dia endotherm gitu, berdasarkan soal ini, ya. Nah, berarti membutuhkan energi sebesar 1200 kJ untuk menghasilkan etanol gitu, ya. Ini adalah contoh soalnya nih. Dengan begitu, dari pelajaran kali ini, kalian mengetahui bahwa hanya menggunakan prinsip dasar matematika pecahan yang kita belajar dari SD itu, kita dapat mengaplikasikan dia di kimia di mana aja. Satu, bagaimana cara kita menyetarakan reaksi. Yang kedua, mengenai hukum Hess. Oke.